Elemental Fusion. Halo guys, balik lagi bersama gue Gimas. Jadi pada video kali ini gue bakal membahas film animasi Boboiboy Galaxy 2 Sorry. Dimana kali ini tentu saja petualangan Boboiboy dan kawan-kawan untuk menyelamatkan Pospera yang ada di planet-planet lain akan semakin seru. Nah, bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja ke pembahasan filmnya guys. Tiding ting tiding ting. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Melanjutkan episode kemarin, Boboiboy dan kawan-kawan harus pulang hanya dengan dua bahan saja, yaitu garam kristal dan cili suci, di mana harapan Boboiboy untuk mendapatkan kuasa elemental balak nampaknya semakin tipis. Harapan kita pada dua bahan yang tinggal ni je. Kenapa Kuali nak sangat bahan-bahan tu? Di saat mereka hampir sampai, mereka dibuat kaget tatkala melihat pesawat milik Kuali yang sudah terparkir rapih di depan rumah Tuan Gaharu. Itu kapal angkasa Kuali kan? Benar saja, Kuali sudah berada di dalam yang ingin menghadap kepada Tuan Gaharu. Namun Boboiboy dan kawan-kawan pun datang dan mencoba memberitahu bahwa si Kuali ini adalah pengkhianat yang mencuri bahan-bahannya. Kita orang susah payah cari, tiba-tiba dia pula yang curi. Nak dapatkan bahan-bahan tu dengan cara yang senang kan? Namun si Kuali pun membantah tuduhan itu karena dia beranggapan bahwa dialah yang menunjukkan tempat bahan-bahan itu. Alah, tapi aku yang tunjukin tempatnya. Ternyata Tok Gaharu mengira bahwa si Kuali ini memang adalah kawan mereka, sehingga mereka pun menyangkal hal itu. Kawan? Tak ingin kita orang nak berkawan dengan ini. Melihat pertengkaran di antara mereka, Tok Gaharu pun menjadi marah. Di saat mereka menyerahkan bahan-bahan itu, naas bagi Boboiboy yang hanya mempunyai dua bahan saja, sementara si Kuali, dia mempunyai 4 bahan itu, yang ternyata dia memang sudah memiliki bunga langka biru-biru yang hanya tumbuh 10 tahun sekali. Cuma muncul 10 tahun sekali. Licik betul. Hancurlah sudah harapan Boboiboy mendapatkan kuasa balak karena Tuan Gaharu hanya memilih orang yang mempunyai 4 bahan itu saja, di mana Boboiboy terus meminta mohon untuk diberikan kesempatan lagi. Nanti Tuan Guru, ini je cara saya untuk dapatkan kuasa balak tu. Melihat tekad besar Boboiboy untuk mendapatkan kuasa balak itu, Tok Kase menyarankan agar mereka tanding memasak saja, dan barang siapa yang masakannya menyerupai Tom Yam Sakti milik Tok Gaharu, maka dialah yang akan mendapatkan tujuannya. Baiklah, aku setuju. Kuali yang merasa dicurangi pun langsung protes, namun tidak digubris sama sekali oleh Tuan Gaharu. Apa ini Tuan Guru? Tadi bilang menang. Tok Gaharu pun memberikan mereka waktu selama 3 hari untuk mempersiapkan segala kebutuhan masakannya. Aku beri 3 hari untuk buat. Namun yang menjadi masalah adalah Kuali mungkin saja bisa menang karena bahan-bahan dia miliki cukup lengkap, yang membuat Boboiboy bingung bagaimana cara untuk bisa menang. 3 masak tom yum Boboiboy. Mestilah tak reti. Singkat cerita, pertandingan memasak antara Boboiboy dan Kuali pun dimulai dengan dihadiri banyak sekali penonton seperti jamur-jamur dan kepiting-kepiting penjaga garam kristal kemarin. Saya perkenalkan para juri pertandingan ini. Sedangkan yang akan menjadi jurinya tentu saja adalah Tok Tuan Gaharu dan Tok Kase. Angkasa. Sempat lagi puji diri sendiri. Boboiboy dan Kuali pun diberikan waktu selama 60 menit atau 1 jam untuk menyelesaikan masakannya, dan jika Kuali menang, maka dia akan mendapatkan buku resepi legenda milik Tuan Gaharu, sedangkan Boboiboy tentu saja akan mendapatkan kuasa balak yang dia inginkan. Kai, kau menang. Kita beralih ke 3 hari yang lalu, ternyata Boboiboy meminta untuk diajarkan sekaligus resep Tom Yum legenda milik Tok Aba, yang walaupun katanya sangat rumit, Boboiboy tetap ingin belajar membuatnya. Resepi turun-temurun atuk ni rumit tau. Pertandingan pun dimulai dengan teknik mereka masing-masing. Kuali dengan teknik memotongnya yang sangat cepat, dan tidak diduga Boboiboy berpecah menjadi 5 untuk mempercepat dan mempermudah masakannya. Boboiboy kuasa 5. Satu strategi yang bijak lagi. Boboiboy Halilintar pun bertugas memotong cabai, sehingga dia mengeluarkan pisau halilintarnya yang dikira cepat seperti kilat, tetapi pertandingan pun semakin sengit dengan mereka yang fokus dengan masakannya masing-masing, dan tak terasa waktu pun tinggal 20 menit saja, sehingga Boboiboy Gempa menyuruh untuk Boboiboy Halilintar bergegas.
bukan dari tadi anjing. Walaupun Kuali memiliki bunga langka biru-biru, tetapi Boboiboy memiliki bunga kelantai yang mungkin sama saja. Yang ketika Gopal mengingatkan Boboiboy untuk memasukkan garamnya, Boboiboy es dengan polosnya ingin memasukkan semua garam kristal itu. Tak semua, masinlah nanti. Nampaknya Kuali memiliki sebuah panci khusus untuk memasak masakannya yang entah apa pengaruhnya, yang membuat Gopal semakin takjub dan dimarahi oleh teman-temannya. Wait, kau sokong siapa sebenarnya? Teknik memasak kau tak menarik langsung, Kuali. 10 menit pun berlalu, Boboiboy yang mencicipi masakannya merasakan bahwa masakannya terlalu pedas. Ternyata mereka belum memasukkan santannya. Sempat ke tak nak siap? Boboiboy Blaze yang merasa apinya kekecilan pun mencoba membesarkan apinya yang justru malah kebesaran dan membuat mereka semua panik. Dah terbakar. Hai. Is. Untungnya ada Boboiboy S yang mencoba membantu, yang justru lagi malah membekukan semuanya dan malah memperkeruh keadaan. Boboiboy pun hanya terlihat bisa pasrah saja dengan Kuali yang semakin sombong, yang kemudian tiba-tiba datanglah Ocobot dengan Toaba untuk membantu Boboiboy dengan memberikannya nasihat. Akan tetapi ketika melihat pancinya, Hah? Mulai kita balik, Ocobot. Toaba pun memberitahu kepada Boboiboy bahwa semuanya belum terlambat dan itu masih bisa diperbaiki. Dan satu lagi, sebenarnya yang memasak 5 orang boleh saja, namun harus ada 1 kepala kokinya agar tidak berantakan. Boboiboy dah faham. Terima kasih Tok Abah. Waktu pun tinggal tersisa 5 menit dan Kuali sudah hampir selesai, tinggal menghidangkan makanannya saja. Sehingga Boboiboy pun mengubah strategi dan berpecah menjadi 2, yaitu Blaze dan Es. Dan Boboiboy secara tidak terduga mengeluarkan Elemental Fusion dan menjadi Boboiboy Force Fire. Elemental Fusion! Boboiboy Frostfire. Boboiboy pun menggunakan kekuatannya untuk menetralkan apinya sehingga tidak terjadilah api kebesaran atau kekecilan yang membuat apinya sedang-sedang saja. Dan efisien. Masa hanya tinggal 1 minit 20 saat saja lagi. Waktu pun sudah selesai dan Kuali terlebih dahulu menghidangkan makanannya dan mendapatkan penilaian yang cukup bagus oleh juri. Wah, sedap betul. Benda yang kurang lagi. Sekarang giliran Boboiboy, yang walaupun Boboiboy tidak menggunakan 4 bahan langka itu, Boboiboy tetap mendapatkan komentar positif oleh juri. Tapi rasanya boleh tahan. Tom Yam yang agak unik. Tak Setelah berbincang-bincang, para juri pun mengumumkan pemenangnya yang ternyata Seri, sehingga membuat mereka terheran-heran kenapa hasilnya bisa Seri. Mungkin. Secara tidak terduga, Tok Tuan Gaharu mencoba mencampur kedua masakan Boboiboy dan Kuali, dan rasanya sangat tidak terduga, ternyata sangat enak sekali. Karena hasilnya seri, maka mereka berdua pun mendapatkan apa yang mereka cari. Kuali mendapatkan buku resep masakan Tuan Gaharu, sedangkan Boboiboy mendapatkan biji bala yang untuk mengeluarkan kuasa bala. Boy, hebat juga kamu masak tadi. Terima kasih. Tokasa pun menyarankan agar Kuali menjadi chef saja di stasiun Tapops karena kebetulan mereka belum mempunyai chef, dan hal itu disetujui oleh semuanya terkecuali oleh Gopal yang masih kesal ditipu oleh si Kuali ini. Aku gunakan kalian untuk kepentingan diri sendiri. Namun setelah diiming-imingi nasi goreng spesial galaksi oleh Kuali, akhirnya Gopal pun mau untuk memaafkannya. Bila kau nak mula masak untuk makan tengah hari ni? Dan film pun sudah berakhir. Terbaik. Bagaimana? Sangat seru sekali bukan? Nah, bagaimana ya keseruan petualangan Boboiboy selanjutnya? Kita tunggu saja guys. Saya Gimas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys ya. Bukan puyuh tu atas tu. Fusion!